contoh taat kepada Allah, contoh yang pertama adalah menunaikan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua, dan banyak lagi contoh yang lain yang bisa kita kerjakan. Ini ibu akan menunjukkan gambaran. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari tadi sholat 5 waktu. Yang ini berbakti kepada orang tua. yang ini, gambar yang ini haji bagian waktu terakhir berpuasa di bulan Ramadan. Itu merupakan salah satu contoh kita taat kepada Allah. Selanjutnya taat kepada Rasulullah. Nah, taat kepada Rasulullah ini artinya taat kepada Allah juga, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwasannya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala qad ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Artinya bahwa siapa yang mentaati sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa yang bermaksiat maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Nah, sebagai contohnya lagi, taat kepada Rasulullah adalah dengan cara kita menjaga amanah yang telah diberikan, baik itu amanah kita di perkuliahan, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah kita gemar menuntut ilmu agama, dan terakhir adalah kita gemar juga yang namanya membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini contoh bentuknya. Pertama ini kita selalu berkata jujur. Yang kedua bersolawat pada Nabi. Nah, ini ibu ada nayangkan 7 amalan sunnah Rasulullah. Pertama adalah tahajud. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, kita sholat berjamaah di masjid. Keempat, kita sholat duha. Kelima, sedekah setiap hari. Kalau bisa kita sedekah setiap hari. Yang keempat, jaga wudhu terus menerus. Karena dalam wudhu, kalau kita ketika berjalan kemana-mana, kalau kita masih ada wudhu, ketika kita meninggal di perjalanan, maka kita dikatakan mati yang syahid. Selanjutnya yaitu kita amalkan istighfar setiap hari. Baiklah, mungkin itu pembahasan kita pada hari ini. Ibu akan kalian akan ibu suruh memberikan satu kesimpulan dari apa yang ibu sampaikan. Silakan, ibu minta kepada Wahyuni untuk menyampaikan. Baiklah, setelah ibu sampaikan materi tadi, ibu minta kepada adik-adik semua untuk memberikan satu kesimpulan terkait materi kita tadi. Pertama adalah ibu minta kepada Wahyuni untuk menjelaskan ulang mengenai taat kepada Allah. Silakan Wahyuni, berikan kesimpulan. Terima kasih. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari taat kepada Allah yaitu tunduk dan patuh segala perintah yang telah Allah berikan, seperti sholat, zakat, puasa, berbakti kepada orang tua, dan haji bagi yang mampu. Baik, mantap. Saudara Yuni sudah diperhatikan dan ibu menjelaskan. Selanjutnya pada Farida, silakan memberikan kesimpulan terkait taat kepada Rasulullah. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan bagaimana kita harus taat kepada Rasulullah. Nah, di sini dari yang ibu jelaskan, di sini saya dapat menangkap ada 3, Bu. Yang pertama, bagaimana cara kita taat kepada Rasulullah, yakni kita dengan berkata jujur. Yang kedua, kita selalu berselawat kepada Rasulullah. Dan yang ketiga, kita selalu gemar untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah wajib bagi kita. Mantap, anak didik yang luar biasa, keren-keren semua setelah mendengarkan apa kata ibu gurunya tadi. Nah, untuk selanjutnya sebelum ibu tutup, ada yang ingin bertanya? Nah, silakan kepada Farida dulu, silakan kepada Farida pertanyaannya. Baiklah, saya akan bertanya kepada ibu. Tadi di sini ibu menjelaskan 7 amalan yang kita kerjakan. Nah, salah satunya ialah tahajud. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk selalu salat tahajud? Oh, baik. Sekian dari saya.
Tadi pertanyaannya Mbak Yuni, silakan disampaikan dulu. Apa? Baik Bu, di sini saya ingin bertanya. Kan di sini ada taat kepada Allah, salah satunya berbakti kepada orang tua. Nah, bagaimana cara kita berbakti kepada orang tua tetapi orang tua kita sudah meninggal dunia, Bu? Baik, bagus. Nah, pertama Ibu akan sedikit menjawab dari pertanyaan Farida tadi. Tadi Ibu sudah menyampaikan 7 amalan yang diamalkan oleh Rasulullah. Salah satunya lah tahajud. Pertanyaannya, bagaimana cara kita memotivasi diri kita supaya kita istiqomah melakukan sholat tahajud. Nah, di sini kalau dari Ibu pribadi, coba adik-adik kalau di kamarnya ditempel keutamaan sholat tahajud. Nah, dari keutamaannya kita akan merasakan begitu besar keutamaan sholat tahajud. Nah, seperti Ibu pernah nonton, seperti yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, dia memberikan 4 keutamaan sholat tahajud seperti dalam Al-Quran juga sudah dijelaskan. Pertama, keutamaannya adalah Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, di dunia Allah akan mengangkat karirnya dimanapun dia bekerja. Kedua, Allah akan memudahkan setiap aktivitasnya, baik itu dalam rumah tangganya, dalam keluarganya, maupun dalam lingkungan kemasyarakatannya. Yang ketiga adalah Allah akan bebaskan dari segala masalah, baik itu masalah yang ada di masalah ekonomi, masalah segalanya yang ada di dunia ini merupakan segala masalah. Nah, yang keempat adalah Allah itu akan menolong langsung orang yang melakukan sholat tahajud. Allah bimbing langsung, Allah yang akan memberikan pertolongan langsung. Nah, dari keempat keutamaan tersebut boleh adik-adik dibuat kayak tulisan ditempel di kamarnya, keutamaan sholat tahajud. Nah, di situ akan kalau kita tidur kita akan pandang. Nah, nanti kita berdoa, ya Allah, aku ingin sholat tahajud. Nah, kalau niat kita dalam hati sudah benar, insya Allah tahajud kita akan Allah sendiri yang akan bangunkan kita sholat tahajud. Nah, mungkin itu penjelasan dari Ibu ya Farida. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan tahajudnya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pahala kita Allah akan lipat gandakan. Selanjutnya untuk pertanyaan Yuni, taat kepada Allah tadi salah satunya adalah kita berbakti kepada orang tua. Nah, pertanyaannya, bagaimana ketika kedua orang tua kita ini meninggal? Nah, bagaimana cara kita berbakti? Nah, Ibu akan memberikan dua cara. Sebenarnya caranya banyak sekali, tapi di sini adalah pertama dengan cara kita mendoakannya. Karena doa dari seorang anak itu mudah untuk tersampaikan kepada kedua orang tua kita. Nah, yang kedua adalah kita selalu menjaga silaturahim kita kepada saudara-saudara orang tua kita. Nah, mungkin 2 itu cukup kali ya untuk materi kita kali ini. Semoga ada lagi yang ingin tanya? Tidak, Bu, sudah cukup jelas. Cukup jelas, alhamdulillah. Baiklah, untuk terakhir di akhir pembelajaran, marilah bersama-sama kita membaca hamdalah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua dan bisa kita amalkan tadi contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulullah-Nya seperti apa. Baiklah, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.